inilah sebenarnya tujuan dari adanya manusia itu. Bukan tujuan pribadi tentang kebahagiaan, tentang materi. Itu adalah bayangan semata. Makanya dibilang semuanya itu udah ilusi. Ya, artinya itu gitu. Karena kita nggak bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan dari ilusi-ilusi itu. Tapi ketika kita memahami satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam yang indah-indah, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Fandaru di channel Sinau Urip. Ya, channel yang membahas tentang apapun, tentang hikmah, cerita-cerita yang mungkin bisa jadi menarik untuk jadi pembahasan selanjutnya. Yang mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar jika ada yang mungkin seru untuk dibahas. Tapi ya, kembali lagi ini disclaimer, ini bukan satu ajaran, bukan satu doktrin, bukan untuk mempengaruhi, tapi ini hanya media untuk berdiskusi. Ya, mungkin kadang-kadang kita pengen mempertanyakan sesuatu tapi terganjal dinding-dinding yang mungkin kita nggak bisa sebutkan lah. Jadi memang mencoba untuk berpikir kritis, belajar bersamanya kayak gitu. Baik, ini mungkin masih berkaitan sih dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang identitas palsu, tentang identitas atau status itu, lalu tentang berpikir atau digunakan oleh pikiran, dan tentunya mungkin sekarang lebih ke satu tema yang mungkin ya tentang tujuan gitu ya. Jadi sebelumnya kan tentang identitas ya, sekarang mungkin tentang tujuan gitu. Tujuan itu apa sih gitu. Nah, oke, kita langsung balik lagi jadi bayi. Oke. Sorry ya kalau kecepatan nggak sih ngomongnya. Jadi kalau jadi bayi itu otomatis kan kita pasti ada dipengaruhi oleh orang tua ya. Gitu. Orang tua punya anak gitu, punya bayi, itu biasanya kebanyakan itu di set up untuk menjadi seperti orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Ya bisa jadi itu benar dan salah gitu. Jadi itu relatif. Jadi memang bisa jadi seperti orang tuanya karena memang ada genetik atau DNA yang sama atau yang serupa yang diinstal oleh bapak ibunya dan kakeknya, leluhurnya terus. Tapi ada juga yang mungkin bisa lompat dari yang generasi keberapa lalu turun ke bayi itu, dan mungkin sedikit atau bahkan jauh berbeda dengan orang tuanya saat itu gitu. Nah, ini menjadi menarik ketika manusia sekarang itu cenderung lebih mengidentifikasi tujuan atau pencapaian hidup itu selalu nggak jauh-jauh dari duit. Nah, itu pencapaian itu selalu nggak jauh-jauh dari ukurannya itu duit itu. Selalu ukurannya tentang kesejahteraan berupa materi gitu. Itu adalah stigma, bukan stigma ya, atau apa ya enaknya ya, tujuan atau pencapaian orang sekarang lah katakanlah gitu. Itu sudah ya mungkin karena kita hidup di zaman kapitalisme, atau kalau di mungkin zaman kali juga ya, zaman yang memang identik dengan materialistik gitu ya. Jadi hampir semua manusia itu mayoritas tujuan hidupnya, pencapaiannya adalah kesejahteraan berupa materi. Nah, ini yang menjadi paham yang memang sekarang kita hidup di era itu gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin di era-era sebelumnya gitu ya, itu mungkin tujuannya itu bukan di peradaban sebelumnya, itu mungkin tujuannya. Nah, lalu pertanyaannya, apa iya kita itu hidup ini, manusia ini hidup itu hanya untuk mencari kesejahteraan berupa materi? Apa iya? Pertanyaan seperti itu gitu. Dan yang parahnya lagi, itu nggak cuma di situ. Dan ini yang terjadi itu adalah kompetisi ya. Jadi saling berlomba mendapatkan sesuatu atau materi itu secara ya, bahkan ya kita tahu hampir semua kejadian perang, terus ketidakseimbangan di kehidupan ini ya nggak jauh dari rebutan kebahagiaan gitu, yang sebenarnya belum tentu itu menjadi sesuatu yang bahagia gitu. Katakanlah gini, kita menang perang, apakah harus bahagia? Pertanyaannya begitu, bahagia nggak? Belum tentu kan gitu. Terus misalkan kita udah mencapai satu
keberhasilan, pencapaian tentang materi gitu ya, apakah langsung bahagia gitu? Apakah seperti itu? Enggak juga kan, itu perlu kita tanyakan lagi gitu. Karena memang sebenarnya, nah ini yang paling penting, sebenarnya manusia itu ada gitu, diadakan di bumi ini, seperti konten sebelumnya ya, video sebelumnya tentang eksistensi sebagai manusia itu, bukan hanya untuk itu sebenarnya, tapi untuk menjadi, nah kembali lagi nih, saya menangkap satu ajaran khususnya tentang Islam ya, di ajaran Nabi itu mengajarkan manusia itu ada di bumi itu untuk dua hal. Yang pertama itu bertauhid, yang kedua berakhlak. Setelah bertauhid, berakhlak. Nah, sekarang kita breakdown lagi nih. Tauhid ini apa sih gitu? Apakah tauhid ini hanya bilang la ilaha illallah, atau sesuatu yang lebih kontekstual dari itu? Seperti apa gitu? Nah, sekarang mungkin kita bahas di si tauhid dulu nih. Tauhid itu adalah sebenarnya nggak jauh-jauh dari kata iman. Nah, iman ini apa gitu? Iman ini apakah hanya percaya atau hanya paham? Tentunya lebih dalam dari itu kan. Nah, ini yang memang harus setiap manusia itu gali gitu. Nah, ternyata ini pengalaman saya aja ya. Ternyata beriman atau bertauhid itu adalah kita benar-benar paham dan mengalami tentang substansi ketuhanan itu. Jadi tahu bahwa sebenarnya diri ini apa sih gitu. Seperti yang sebelumnya saya bahas itu. Artinya manusia ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Adanya itu untuk apa? Nah, kan udah dibilang oleh Rasulullah itu bertauhid. Nah, ketika kita paham tentang bahwa manusia ini adalah bagian kecil, bagian titik-titik dari bagian dari kenyataan itu, ketuhanan itu, setelah paham, barulah berakhlak. Nah, berakhlak ini apa? Artinya ketika kita tahu posisi, paham sebenarnya eksistensi manusia ini apa, akhirnya kan ini menjadi satu koneksi. Aku atau ini manusia ini punya manfaat untuk ini, punya guna untuk ini. Jadi satu rangkaian kayak neuron lah, satu otak, satu brain itu bekerja sama membentuk satu keseimbangan. Artinya adanya manusia ini memang pengalaman Tuhan, pengalaman ketuhanan yang menjadi satu bentuk-bentuk yang menjadi satu harmoni gitu. Keindahan harmoni itu yang memang itulah kemahaagungan gitu, keindahan itu gitu. Inilah sebenarnya tujuan dari adanya manusia itu. Bukan tujuan pribadi tentang kebahagiaan, tentang materi. Itu adalah bayangan semata. Makanya dibilang semuanya itu udah ilusi. Ya, artinya itu gitu. Karena kita nggak bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan dari ilusi-ilusi itu. Tapi ketika kita memahami satu substansi ini itu bahagianya nggak bisa dikatakan, nggak bisa deskripsikan gitu. Karena itu rasa ketuhanan itu sangat absolut, bahagianya sangat sulit untuk dideskripsikan. Bahkan, nah ini menariknya nih, ketika di bawah atau di atas rasanya sama saja. Itu vibrasi ketuhanan itu rasanya sama saja. Mau bisa tidur di tempat enak gitu, biasa aja. Di bawah, di tanah pun biasa aja. Itu yang disebut dengan kebahagiaan absolut di ketuhanan itu, di di vibrasi ketuhanan. Itulah manusia, tujuannya itu sebenarnya diadakan itu ya untuk merasakan, atau kalau orang Jawa bilang itu nyekseni ya. Nyekseni itu apa sih? Bukan bersaksi, tapi bersaksi itu hanya mungkin dalam hati berbicara, tapi ini benar-benar mengalami dan merasakan pengalaman ketuhanan itu gitu. Jadi memang itulah sebenarnya tujuan adanya manusia gitu. Ya termasuk makhluk-makhluk lain juga gitu, untuk mengalami dirinya sendiri, ketuhanan itu sendiri gitu, dalam bentuk fisik. Nah, tapi manusia memang mayoritas punya tujuan hidup bergeser dari itu gitu. Itu yang bayangan atau shadow atau nafsu lah gitu, yang menjadi ego, menjadi diri yang lain, bukan. Nah, ketika udah melenceng tadi ya, bergeser dari tujuan itu tadi, artinya kita sudah nggak selaras dengan ketuhanan, udah nggak beriman gitu aja sih, simpelnya begitu. Jadi yang diimani yaitu pencapaian-pencapaian yang ukurannya ya materi, kesejahteraan, kebahagiaan, menurut versi si nafsu tadi ini gitu. Udah melenceng gitu.
Bukannya itu nggak boleh gitu mencari kekayaan, mencari apa namanya kebahagiaan, tapi fokusnya tuh bukan di situnya gitu, tapi di pengalaman merasakan ya ketuhanan itu kan sudah meliputi segala hal gitu. Ya sebenarnya udah bahagia, hanya merasakan menikmati kehidupan dengan bersyukur, dengan sadar, dengan apa namanya, itulah kebahagiaan gitu. Bersyukur itu kan sebenarnya present moment, kita melakukan segalanya dengan sadar, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi nah ini kembali lagi ke pikiran, digunakan oleh pikiran tadi itu, kita digunakan menjauh gitu dari esensi utamanya itu tentang ketuhanan itu. Itulah yang dimaksud dengan bertauhid. Nah, berakhlaknya itu ya manusia ini memanifestasikan menjadi bentuk-bentuk yang ada fungsi, ada gunanya di sistem kehidupan ini secara seimbang. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kira-kira sih begitu sih cerita dari saya. Mungkin teman-teman punya apa namanya cerita yang unik, yang menarik, yang mungkin bisa jadi bahan diskusi, bisa diobrolin atau mungkin direspon, ini mungkin akan lebih seru dan bisa jadi tempat atau wadah pembelajaran bersama. Semoga ini juga asik. Saya nggak bilang bermanfaat atau menginspirasi, saya bilang asik gitu aja ya. Semoga ini seru lah gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu.